Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kumari selaku fasilitator saya dan Ibu Indri Haryani selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Pak Sandy. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Berikut kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi Pak Sandy. Pagi, Bu Dewi. Apa hari ini sedang sibuk atau sedang senggang waktunya? Alhamdulillah lagi senggang nih Bu. Ada apa ya? Begini Pak Sandy, terkait yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Sandy. Di kelas 4 ya Pak? Ya betul. Ya. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini membantu Pak Sandy dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas nantinya. Jadi sebelum saya melakukan observasi, saya akan berbincang-bincang dulu nih dengan Pak Sandy ya. Boleh. Di kegiatan praobservasi ini saya ingin melihat Pak Sandy itu sudah sejauh mana kesiapan Pak Sandy untuk pembelajaran besok ketika pada tahap observasi. Kira-kira yang Pak Sandy harapkan dari kegiatan praobservasi ini apa Pak? Yang saya harapkan sih bisa saling tukar pendapat, lalu Bu Dewi, pengalaman, sharing-sharing lah, supaya nantinya juga dalam proses pembelajaran bisa lebih baik. Oke, baik. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk tahap observasi nanti, materi apa yang akan Pak Sandy ambil? Dalam tahap pembelajaran, materi yang akan saya ajarkan yaitu tentang matematika. Materinya penyajian data dalam bentuk diagram batang. Jadi Pak Sandy akan menyampaikan kepada anak-anak tentang materi penyajian data dalam bentuk diagram batang ya Pak Sandy. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu apa Pak Sandy? Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bentuk diagram tabel, diagram gambar atau piktogram, dan diagram batang. Seperti itu. Oke. Nah, untuk observasi besok ini Pak Sandy sudah mempunyai berbagai persiapan pasti ya Pak Sandy ya. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Sandy lakukan? Yang sudah saya siapkan yaitu terkait instrumen-instrumen pembelajaran, yaitu ada modul ajar atau LKP, kemudian ada LKPD-nya, terus ada evaluasinya, kayak gitu. Ya, berarti sudah dipersiapkan ya Pak ya, dari RPP-nya, LKPD untuk anak, dan untuk evaluasinya. Nah, sekarang kalau untuk area pengembangannya itu kira-kira apa yang akan Pak Sandy lakukan? Dari area pengembangannya, untuk pada saat pembelajaran besok, itu tentang menyajikan data dalam diagram batang. Jadi hanya itu aja, tidak ada yang tabel dan piktogram karena itu sudah. Tapi pada saat pembelajaran pasti saya akan ada mengalami kesulitan karena kan anak-anaknya itu beragam, yaitu dari pengetahuannya yang berbeda-beda. Oh, jadi dengan seperti itu untuk karena memang karakteristik anak itu berbeda-beda ya Pak Sandy ya, beraneka ragam. Nah, jadi kira-kira untuk memfasilitasi kemampuan siswa yang beragam itu strategi apa yang Pak Sandy akan lakukan? Dari kemampuan siswa yang berbeda-beda, strategi yang saya akan lakukan yaitu dengan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswanya Bu. Yaitu ada 3, dengan gaya belajar yang visual, kemudian kinestetik, dan auditori. Berarti di kelas Pak Sandy itu ada 3 gaya belajar ya Pak ya. Untuk anak muridnya itu ada gaya belajar yang visual, terus auditori, dan kinestetik. Berarti nanti itu dibagi kelompok seperti apa tuh Pak ya? Kalau seperti nanti pembagian kelompoknya? Ketika pembelajaran nanti pembagiannya kita kelompokkan menjadi 3 gaya belajar itu Bu. Dan disesuaikan dengan keinginan siswa itu masing-masing. Jadi tidak ada saya yang menyuruh anak ini masuk kelompok visual, masuk kinestetik. Jadi anak-anak yang memilih sendiri. Berarti anak-anak itu nanti akan memilih kelompoknya. Oh, saya di gaya belajar visual seperti itu ya.
Nah, berarti anak-anak itu sudah tahu ya Pak, maksudnya penggolongan gaya belajar yang visual, yang kinestetik, dan yang auditori itu Bapak sudah jelaskan ya. Sudah. Bagus sekali Pak Sendia sudah menjelaskan itu. Nah, berarti untuk memfasilitasi keberagaman itu Pak Sendi sudah bisa mengatasinya ya untuk membagi dengan gaya belajarnya. Berarti Pak Sendi itu sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Hebat sekali Pak Sendi ya. Ya. Untuk persiapan proses pembelajaran di tahap observasi nanti, dalam pemberian materi itu apa yang akan Pak Sendi lakukan? Untuk memfasilitasi dari gaya belajar siswa tadi Bu, dari yang 3 itu, saya akan melakukan nantinya bagi yang siswa dengan gaya belajar visual, yaitu saya akan memberikan sebuah gambar yang dimana isinya data-data yang harus mereka catat atau mereka pahami kayak gitu. Yang kedua, untuk yang auditori nanti akan ada sebuah cerita dalam bentuk audio. Jadi ada suara, penyampaian materinya dalam bentuk suara. Jadi di sana juga ada data yang harus anak-anak catat. Yang ketiga, terkait yang kinestetik, saya memberikan keleluasan pada mereka untuk mencari data sendiri, yaitu di luar kelas. Jadi dia boleh ke kelas lain ataupun bertanya kepada orang yang ditemuinya terkait hobi. Bercanda saya sih seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi nanti dalam kelas itu akan bervariasi ya Pak Sendi dalam pemberian materinya, seperti yang tadi ya Pak Sendi bilang, visual dengan memberikan gambar, kemudian untuk auditori nanti akan seperti mendengarkan gitu Pak ya, dan kinestetik nanti akan keluar kelas gitu ya Pak ya, untuk mencari data di luar kelas ya. Bagus sekali itu Pak Sendi ya, materi yang akan Pak Sendi sampaikan nanti kepada anak-anak. Nah, kira-kira Pak Sendi ini nanti akan membutuhkan bantuan siapa untuk melakukan semua persiapan ini? Untuk melakukan persiapan sih insya Allah ya Bu, tidak membutuhkan orang lain. Insya Allah saya bisa sendiri untuk membuat semuanya. Oke, berarti bisa Pak Sendi lakukan sendiri ya? Bisa. Nah, kira-kira sekarang untuk rencana observasinya itu Pak Sendi kapan bisa untuk melakukannya dengan saya? Paling nanti sih Bu, hari Senin ya. Oh, sesuai dengan ada pembelajarannya kayak gitu. Ya, berarti nanti hari Senin ya Pak Sendi ya, kita akan melakukan di tahap observasi. Nah, baiklah Pak Sendi, terima kasih. Semoga di observasi nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Pak Sendi, langkah-langkah yang sudah Pak Sendi akan terapkan. Terima kasih Pak Sendi. Sama-sama Bu Dewi. Baiklah, demikianlah kegiatan pra-observasi dalam coaching untuk supervisi akademik dengan rekan saya yaitu Pak Sendi. Nah, semuanya punya ya. Mas ini mau tanya, kira-kira hobinya apa aja yang kalian sering lakukan? Piktogram, diagram apa? Diagram gambar, diagram betul udah? Oke, kita topuk 2, topuk 3, topuk 4, topuk 5. Tiga kelompoknya dari mana? Ya, Pak Sendi akan membagi dengan minat kalian masing-masing. Ya, siapa di sini yang suka dengan melihat visual atau melihat gambar? Angkat tangannya. Siapa yang suka? Angkat tangannya aja nggak apa-apa. Ya. Nanti Pak Sendi akan memberikan gambar yang ada datanya ya, yaitu dengan pembelajaran yang secara visual. Ya, oke. Siapa di sini yang suka dengan mendengarkan cerita? Ya, dalam audio, dalam suara. Oke, ada lagi. Oke, setelah itu siapa yang langsung praktek, langsung gerak? Siapa yang suka itu?
Gak suka. Hah? Oke. Jawabannya siapa yang mau? Ayo Faris. Ya silakan Faris. Jawabannya, halo. Menurut kalian, mana yang lebih mudah dipahami untuk melihat perbandingan data? Gambar A atau gambar B? Kenapa B? Kenapa B? Tahukah kalian? Saya mau tanya dulu, kenapa B? Catat data-data yang kalian dapatkan sudah semua? Nah, di sini pasiennya akan memberikan lembar kerjanya dan kalian hanya ada 2 pertanyaan yang akan dicatat di sini, ya, yaitu mencatat data yang tadi sudah dicatat di buku. Kemudian yang kedua, sajikan di dalam bentuk diagram batang. Ya, ini contoh yang tadi. Dan silakan untuk kelompok yang visual maju 2 orang. Yang mendapatkan nilai makan 80 ada 10 siswa, yang mendapatkan 100 ada 4 siswa, yang mendapatkan nilai 95 ada 8 siswa, yang mendapatkan 90 ada 8 siswa, dan juga yang mendapatkan 70 tambah dia 2 siswa. Ini adalah kelompok data dalam tabel, dan ini ada diagram batangnya 10 hobi. Pertama kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada orang bingungnya atau gimana? Sudah? Jelas? Oke, Pak. Jadi mau ngecek ya. Kalau kamu katanya udah jelas, sudah paham apa itu diagram batang, gimana cara buatnya, ya. Jadi akan memberikan lembar evaluasi. Lembar evaluasinya apa? Untuk mengukur apakah kamu benar-benar sudah paham atau tidak. Jadi mau ngecek ya. Kalau kamu katanya udah jelas, sudah paham apa itu diagram batang, gimana cara buatnya, ya. Jadi akan memberikan lembar evaluasi. Lembar evaluasinya apa? Untuk mengukur apakah kamu benar-benar sudah paham atau tidak. Sudah mengerjakan lembar evaluasi yang masih dikasih, ya. Pasien nanti akan nilai apakah kalian sudah paham atau belum terkait diagram batang. Kita akan menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa aja tadi? Diagram batang. Apa lagi? Hah? Data. Ya, bagaimana cara membuat diagram batang. Terus tadi juga kita belajar sesuai dengan keinginan kalian. Ada yang tentang visual, audio, dan kinestetik. Ya, mudah-mudahan semuanya paham tentang diagram apa itu diagram batang. Baik. Sendiri yang berulang